Kan dua orang ini nih sudah berkeluarga sejak muda nih. Kita mau ngambil ilmu-ilmunya gimana caranya bisa saset-saset nggak ngango-ngango gitu. Kan lu nikah kan ujung-ujungnya sampai tua, sampai mati ibaratnya. Lu harus cari yang bisa jadi pacar lo, bisa jadi istri lo, bisa jadi ibu lo, bisa jadi adik lo atau kakak lo. Berarti harus nikah aja. Nikah. Iya nih. Halo, selamat malam. Karena di malam hari sekarang kita kembali lagi di Ide Garasi. Dimana sekarang kita sudah kedatangan teman lama kita ya Sobat? Iya, benar. Kawan-kawan lama yang sudah lama sekali tidak bertemu karena kesibukan masing-masing dan kesibukan berkeluarganya gitu. Teman band kita. Move on 5 dulu ya. Masih ada 5 ya? Masih 5 ya. Sebelum terjadi serangan dari negara Ukraina ya? Manado. Dari Manado. Apa? Waduh. Wellnessnya belum dipasang. Oke. Gak apa-apa masuk. Suara masuk. Gak apa-apa. Bebas di sini bebas. Don't Bebas. be yourself. Apa? Don't blame yourself. Artinya bukannya hati sendiri. Blame itu artinya gitu. Itu nakutin. Bukan ya. Nyalain nih. Oh nyalain. Blame, don't blame yourself. Kita kembali lagi ke tadi, kita dulu sempat bikin move on ya. Move on. Move 5 apa ya? Move on 5. Move on 5? Gue belum. Oh belum ya? Belum gua. Yang kita sampai jam 5:30 pagi kan? Ya. Kenalin Yang di dulu. rumah saudara. Kenalin dulu dong ini siapa? Oh iya, ini dia ada bintang tamu kita, ada Aditya Suryo dan Mas Budi Hendrik. Semuanya. Gitaris. Halo, nama saya Aditya Suryo, umur saya segini. Ya, tinggi berat, mau terakhir. Jadi, Adit ini dulu drummer handal kita. Wah, Dia masuk salah satu dari drummer pencari bakat. hah? Udah berputar bakat. Emang ada? Ada Dia sama JP Melanix. Dia di Melanix. Oh, Enggak, bercanda. beneran loh ini. Saya dulu drummer satu SMA sama dia. Oh, oke. Orang di sebelah sana. Kebetulan gue satu SMA sama Adit. Angkatan ya? Cuman dia kepala sekolah, gue murid. Aduh, kelihatan sih. Guru agama gue. Anak rohis lo ya? Bukan satanis lo ya. Enggak bercanda. Jadi kita di sini mau ngapain ya? Hah? Mau ngapain? Kita di sini, Jor. Kan dua orang ini nih sudah berkeluarga sejak muda nih. Kita mau ngambil ilmu-ilmunya gimana caranya bisa saset-saset nggak ngango-ngango gitu kan, jadi orang biar dapat jodohnya cepet gitu loh. Kita sih? cari tips-tips bagaimana cara menikah di usia muda. Mau tahu caranya? Kirimkan ke PO Box. Jadi gimana nih cara-cara bikin anak? Waduh, bukan dong. nggak ada. Tutorial gitu. Gini Job caranya. Cara-cara kalau lu tahu kalau dia itu jodoh lu. Benar. Oke. Karena jujur ya, gue sebagai laki-laki nih, itu gue suka bingung. Bagaimana cara seorang pria nih menentukan kalau, sorry ya, cewek kan ada banyak nih. Betul. Ada 1/5 mungkin sekarang dibanding cowok tuh. Nah gimana caranya nentuin kalau, wah, cewek Ini benar-benar jodoh gua. ini cewek ini jodoh gue nih. Kalau saya lebih salut sama dia karena dia pacaran sama pacarnya sama istrinya sekarang dari SMA. Istri gue sama istrinya Adit juga temenan. Iya. Oh gitu? Karena gue tuh mantan SMA dulu, mantannya bini gue dulu. Oh sempat putus dulu. ya itu stok lama jatuhnya. Berkali-kali lagi tuh. Digali-gali. Oh jadi Nesa itu stok lama. Stok lama. Nesa sama Ica tuh satu kelas. Iya. 1-2. Cuman Gue gak beda- pernah satu kelas sama Adit. Cuman bedanya istri saya IPA, saya IPS. Iya, gue bedanya itu doang. IPS lebih pintar ya? Banget. Cabut kepala mulu. Cabut mulu. IPS 3 lagi, IPS saya IPS 2, gua IPS 2. IPS. Gue IPS 1, gue berarti gue lebih pintar dari Oh, Adit. IPS. Apaan belangsak juga gembel. IPS berapa? IPS 2. IPS berapa? Gue IPS IPS 1. 6. Ah, serius? Ada 6? IPS 6. Anjir, lu 3. Lu 3? IPS 3. Ya, berarti Cuma dari dari- 3. IPS iya, IPS kota IPS 6. Berarti kita otaknya agak-agak sederhana. Enggak apa-apa. Tapi anak-anak IPS biasanya lebih sukses. Benar. Karena banyak linknya, banyak teman. Benar. Karena tidak menentukan ya. Anak IPA itu pasti sukses dan nggak menentukan juga IPS juga sukses. Iya. Tergantung masing-masing punya link, Betul, punya betul. ordal ya. Ordal lagi. Tapi ada temen gue yang anak IPA. Nggak pinter. Siapa? Sebutin namanya. Singatmo ya? Ya pokoknya itulah. Ada, pokoknya ada nggak pinter gitu. Maksudnya udah dia paling pinter nih di SMA. Terus ketika lulus SMA
Bisa-bisa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Nggak kuliah kayak gitu-gitu. Oh itu lebih kurang dana kali Pak ya? Bukan nggak pinter, kurang dana buat kuliah itu. Aduh. Oke nih kita kembali lagi. Gimana Mas. balik lagi ke topik? Gimana? Gimana cara mengetahui kalau dia itu adalah jodoh lo atau bukan? Iya nih. Dulu kan sebelumnya kan emang apa namanya searching dulu kan ibaratnya. Di mana aplikasi apa? Enggak, dulu kan nggak ada aplikasi. Oh iya. Oh, Nah, bukan saya sama bapak juga ya. Bapak nggak bisa saya, ntar saya gali balik loh pak. Kan kita sharing. Iya, ada di bapak. Aduh. Bapak Apa itu ya? Datang manggung telat mulu kemana Pak? Datang manggung telat mulu kemana? Oh biasa. Oh sama, Sibuk, bareng sama sibuk. Bapak Ajun kan, telatnya bareng. Itu mah biasa itu. Sibuk. Ya gitu masih waktu pacaran sih emang masih maksudnya masih sering bohong karena ini gue jujur karena gue udah jujur sama istri gue karena dulu semenjak pacaran gue kalau bisa bilang tidur gue bilangnya ternyata gue pergi sering kayak gitu kan ketemu sama Iya mau gue juga. iya, juga gitu. Kita latihan band. Jadi kadang-kadang gue bilang tidur ternyata gue pergi gitu jahat sih gue aja gitu. Emang nggak boleh sama istri buat latihan band? Enggak, dulu waktu pacaran. Oh iya, betul. Kalau sekarang saya harus jujur Sekarang karena kan satu rumah gitu kan. Iya. Kalau bisa disuruh kerja gitu kerja ya. Jangan di rumah. Cari duit. Enggak juga sih. Maksudnya gimana ya? Jadi selama gua pacaran tuh kan apa namanya? Masih mencari kan ini terbaik apa enggak buat gua. Iya, iya. Tapi gua ngerasa dia terbaik sama gue waktu tangan gua patah kemarin. Oh. Iya, waktu tangan gua patah itu kan Lu tangan lo patah itu lu udah married ya? belum dong. Belum. 2013. Ya, acara TV itu ya? Oh Iya, iya, acara retak, TV. retak ya? Retak apa patah sih? Patah jadi 3. Oh, jadi Iya, jadi Iya, patah. udah sini. Udah patah, bawahnya tuh patah lagi jadi pecah 3. Muter tangan gua. Gitu. Jadi pas gua patah, gua masuk di alternatif. Istri gua pacar gua tuh sampai izin dari kantor. Terus ngerjain semuanya di tempat alternatif gua. Terus gua ngurusin gua kayak gua kan tangan lu perban full ya. Jadi dia ngelapin gua badan gua supaya ngurusin gua bener-bener ngurusin gua. Jadi Masih jadi pacar tuh ya? masih di pacar gua mikir love language-nya apa? Act of service ya. iya, gua mikir wah ini kayaknya bukan sembarang pacar Iya, nih, bukan ya. untuk pacar gua nih, kayak buat istri gua gitu. Karena kalau kita mentingin fisik yang lebih cantik banyak, Bro. Ibaratnya gitu, kalau nggak ada selesainya gitu kalau lu mikirin fisik. Balik lagi kan lu nikah kan ujung-ujungnya sampai tua sampai mati ibaratnya. Lu harus cari yang bisa jadi pacar lo, bisa jadi istri lo, bisa jadi ibu lo, bisa jadi adik lo atau kakak lo. Jadi sharing biar nantinya keluarga lo bakal berwarna gitu. Karena kan kalau mentingin fisik doang kan nanti juga kan cantik bakal tua juga kan. Gitu sih. Intinya karena dia ngurusin gua waktu gua sakit. Oke, Berarti turning point-nya di iya pasti sakit. sakit. Jadi bakal jadi sign itu lagi tanda ini jodoh gue nih. Gitu. Kalau Bapak Budi Hendrik, Pasrah dia sama gua. Pasrah. Ya udah nggak ada lagi jadi gak mau. gak ada pilihan. Walah banyak. Enggak, dulu gua pernah apa ya? Pernah selingkuh? Ya bukan selingkuh, maksudnya gue dulu pernah perjuangin dia maksudnya. Perjuangin dia ketika waktu gue belum lulus kuliah, dia udah kerja. Lo lulus kuliah. Gue belum lulus kuliah, lulus. dia udah kerja. Oh, berarti Dia udah duluan kerja. dia. Duluan dia karena dia D3 kan, gue S1. S1. Dia duluan kerja. Dia ngeliat gue tuh kayak gue gini-gini aja nih gitu, maksudnya belum berpenghasilan, belum apa gitu. At least dia Tapi dia mau nemenin lo sampai lo settle gitu enggak, ya. maksudnya dia sempet sama orang juga gitu. Iya, Maksudnya lagi pacaran? lagi pacaran dulu, zaman gue kuliah Sempet gitu. dulu sama orang lain dulu. Sempat sama orang lain gitu, terus ya gue perjuangin sampai cowoknya gue pukulin. Wah, arogan ya. Oh itu dia bentuk perjuangannya. Iya, maksudnya bagus. Buat ini, mantan gua- istri, gua- mantan istrinya. Yang dipukulin. Yang Ya, dipukulin. boleh BAP sekarang. dulu nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Jangan dong. Ya maksudnya gue perjuangin sampai situ lah, terus ya gue buktiin aja kalau misalnya udah ya gue ini nih maksudnya serius sama lo nih gitu. Ya udah terus berlanjut sampai sekarang. Gue pacaran dari kelas 2 SMA. 2 SMA sampai nikah. 2002 gue pacaran, nikahnya 2014. 12 tahun. Udah gitu istri gue tuh tipe kalau anak rumahan, jam 10 gue nggak balikin, bapaknya nggak mau disalamin. Sumpah. Ngamuk ya? Jam 10. Lebih didiemin atau ngamuk? Jadi kayak misalkan gue main di rumah dia nih. Misalkan gue mulangin dia pulang dari mall lah. Tapi dari jam 10.
Terus bapaknya, om pulang om, iya langsung masuk ke dalam kamar, nggak mau disalamin. Kalau misalnya gue main ke rumah dia nih, udah lewatin jam 10, lampu dimatiin. Kayak udah kayak, ya udah lu balik lu gitu, tapi halus. Ya gue pernah juga kayak gitu, jam 7 lagi, dikunciin lagi pagarnya. Lu tau lah. Oke, langsung aja. Jadi kalau gue tarik kesimpulan nih, kalau dari Adit dia bilang tadi, kalau jodohnya itu istrinya itu berarti kalau gue tangkap dari ceritanya dia itu dari terbukti dan teruji ya. Terbukti itu kelihatan ayatnya dan teruji itu mungkin waktu ya yang bisa kelihatan dia. Iya benar. Dan kalau dari Budi gimana cara dapetin istri itu harus kita pukulin cowoknya. Diperjuangin. Enggak, Oh, maksudnya iya, diperjuangin aja, maksudnya buktiin kalau misalnya lu emang pantas jadi Oh iya. lu pantas nih dapetin gua gitu lah kalau gua sih. Maksudnya yang kayak pukulin itu kan lebih ke konotasi negatif kan ya, maksudnya zaman-zaman dulu masih iya, maksudnya masih emosi tuh masih dimulai di otak gitu maksudnya. Darah muda. Iya, maksudnya diperjuangin aja, maksudnya buktiin kalau kelar kuliah terus gua udah mulai kerja apa kayak gimana terus udah settle on baru gua itu. Penting ke memantaskan diri gitu ya. Betul. Memantaskan diri. Dan sih. Keren. Terus lu kapan? Kapan? Kita kan host, nggak boleh ditanya. Oh gitu. Oh iya. Makanya boleh ditanya, kita berdua. Kalau kita duduk di situ boleh. Baru boleh. Tukeran. Iya. Dan setelah menikah nih, apa sih yang dirasain sama kalian berdua? Ya, pertama kali setelah nikah. Apa Siapa dulu nih? perubahan yang Adit dulu? Perubahan-perubahan yang berasa banget nih. Hidup gue lebih keatur. Nah, sebelumnya berapa? Diatur-atur apa kak? Enggak lebih keatur karena gue orang tipikalnya orang yang boros. Dari finansial? Finansial, jadi dia yang bisa ngatur gue kayak supaya gue nggak boros. Terus gue lebih terfokus kayak gue harus fokus nyari uang kayak gitu. Terus untuk gaya hidup gimana? Ya lebih ketakar yang gue bisa pulang malam kan kayak lu. Kan udah married kan lu. Iya benar-benar. Dia kalau misalnya ngumpul pulang duluan. Pulang duluan, Soalnya ada istri yang menunggu di rumah. Betul. Kadang-kadang istri juga diajak ya. Ikut. Sebelum ada anak pertama. Benar. Jadi Sama ada Altan. hidup lebih ke arah sih ibaratnya. Dan rezeki lebih kebuka sih. Lebih buka ya? Itu berasa. Berasa banget. Gue nikah, rezeki gue kebuka 2 kali. Abis gue punya anak 3 kali. Anak kedua kebuka lagi. Dikali lipat itu aja. Itu yang gue rasain. Berarti balik ke statement kayak orang-orang bilang nikah itu ibadah ya, itu bener maksudnya rezeki lu bakalan dibuka. Betul. Terus Gue rasain sih kayak gitu. Prosesnya. Salah satu buka rezeki ya. Iya. Nikah. Terbukti di Adit sama Mas Bud. Akhirnya harus nikah aja. Nikah. Iya nih. Ada aja lah pokoknya rezeki kalau udah nikah tuh. Jangan takut ya. Tapi kan rezeki itu kan nggak bentuknya nggak bukan hanya uang doang kan maksudnya. Iya bukan masalah di finansial Iya, atau apa. maksudnya Tapi apapun gitu rezeki itu bentuknya gitu apa. lebih lu bisa ngeredam emosi karena nggak tahu ya gue lebih apa ya lebih Iya sama gue malu berarti gue semenjak married itu udah nggak ini sih nggak maksudnya yang Ya masih ada lagi. iya maksudnya yang Iya. dulu pas lagi apa dulu kan SMA kita kan satu sekolah. iya maksudnya Jadi apa-apa samperin berantem apa gimana Sekarang kalau emosi udah ditenangin. inget aja di rumah gitu maksudnya oh ini ada ini Apalagi kalau udah punya anak yang bikin. Apalagi kalau anak misalnya kan kecil kadang-kadang gitu. Jakarta tuh kan jalannya macet, senggol-senggol dikit sama motor apa ini sama mobil, emosi. Kadang-kadang kan kalau ini kan ngeliat, waduh bawa istri nih, bawa anak, dia bilang. lebih sabar sih. Sabar. Padahal juga emosi juga sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Paling kalau misalnya kita lagi emosi-emosi kita di bawah shower ya gitu. Waduh, saweran. Kayak ADC. Iya, ADC. Panas tuh enaknya. Iya. Nah, ada yang mau gue tanya lagi nih Apa tuh? sama kedua orang ini. Apa sih kira-kira dari kualitas seorang perempuan yang harus ada untuk menjadi Seorang istri. karakter seorang istri yang idaman gitu? Apa bisa pintar masak kah? Atau pintar punya pijet, atau apa? gitu. Juga sih. Pintar ngeroki? Istri tuh bisa kebentuk tuh kalau dari suami juga. Gimana suaminya lu ngedidik dia gitu. Kan semua manusia kan gak ada yang sempurna nih. Ada kekurangan ditutupin sama suami, istri punya kekurangan ya intinya balik-balikin juga gitu. Nah, tapi kalau istri tambeng, dikasih tahu nggak mau? Itu beda sih. Karena di satu rumah tangga kan harus ada frontman ibaratnya kan. Ibaratnya Kepala rumah tangga. kepala rumah tangga. Jadi istri harus takut sama suami. Kalau gue sih gua atur dari awal kayak gitu. Berarti istri harus nurut ya itu ya? Emang harus. Nah itu, kualitasnya itu harus nurut berarti. Kalau dia masuk ke Tapi kalau misalnya kalau gua bakal ditemuin di lu juga gitu kalau misalnya lu nikah gitu. Betul. Maksudnya? Jadi lu nanti nemuin suatu yang namanya tuh kayak oh dia nih kayak gini ya gitu. Misalnya nih lu belum tahu sifatnya dia yang bener-bener Iya kadang sifat pacar pas pacaran nih sama istri beda. pas sudah nikah
ada aja sifat yang oh ternyata dia kayak gini. Baru gitu. keluar. Walaupun gue pacaran 5 tahun, ada aja yang baru gue baru tahu gitu. Oke gini gitu. Kalau misalnya mungkin kalau lagi moodnya nggak enak jangan diganggu. Oh kayak gini ternyata gitu. Dulu kan kalau kasarnya kalau pacaran tuh kayak ditutup-tutupin kan kayak. Iya kan besoknya juga nggak ketemu sama dia. Besoknya nggak ketemu. Ini kan ketemu tiap hari gitu. Betul. Terus juga kalau misalkan gue ada masalah, gue hari itu juga harus selesaiin. Contohnya kayak kalau gue ngeliat kayak kemarin benar-benar kebukti pas pandemi gitu. Istri gue tuh kebanyakan kerja di rumah kan gitu, maksudnya kerja di rumah gitu. Kan beda tuh kerja rumah sama di kantor kan gitu. Di rumah sampai bener-bener pusing banget apa gimana, kadang gue tanyain, lo oke nggak sih sama keadaan lo yang sekarang, gue bilang gitu. Dia mendem aja tuh, mendem. Terus gue tanyain lagi, lo ini nggak sih, ceritain aja apa yang ini gitu. Akhirnya dia cerita gitu, ada masalah sama kantornya, apa kayak gini-gini. Gitu. Harus bisa saling mengerti kan. Iya, jadi jatuhnya kayak oh, lo tuh ternyata kayak gue juga kemarin pas lagi pandemi yang parah-parah itu tahun 2020, dia mengalami seperti itu yang sebenarnya gue nggak tahu gitu. Diem di depan laptop sampai berjam-jam gitu, sampai bener-bener kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 tapi di rumah gitu. Di rumah gitu. Mumet ya dia. Mumet gitu, maksudnya kan perbedaan dari kantor ke WFA tuh kerja di rumah kan beda. Lu baik-baik aja, gue bilang kayak gitu. Lu ini nggak sih apa? Ada masalah nggak, cerita kayak gini gitu. Dan dia mendapatkan situasi yang benar-benar nggak enak gitu di posisi itu. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada masalah tuh kita jangan malu untuk bilang minta maaf gitu. Oh, dia jelas ya. Pasti harus. Karena kan lo kalau pacar lo berantem bisa cabut gitu. Besok-besok nggak ketemu juga nggak ada masalah. Ketemu lagi. Iya, gue kalau misalkan gue salah ya gue minta maaf. Walaupun gue punya argumen, gue ujung-ujungnya maaf ya. Nah, gitu-gitu. gue sambungin omongan lo tadi, Dit. Lo bilang kan, gue kalau ada masalah, gue langsung hari-hari itu. Tapi ada beberapa orang nih yang harus dinginin kepala dulu nih, nggak bisa ngomong mungkin hari itu tuh gimana. Oh iya, kan orang-orang tuh beda gitu. Ada yang bener-bener gue cabut dulu nih, nggak ketemu-temu lo seminggu gitu. Terus bener-bener udah reda banget baru datang gitu. Iya, tipikal orang beda-beda. Ada yang bener-bener hari itu juga harus diselesain gitu. Ada yang bener-bener sampai bener-bener berantem dulu. Lu tipe orang yang impulsif nggak sih? Impulsif dalam arti gini, kalau misalnya lu lagi ribut sama istri lu meledak di awal, terus tiba-tiba lu bisa baik lagi. Iya, gue gitu. Gue gitu. Sama kan, berarti gue juga. Sama. Gue misalnya, gue nggak tahu ya kalau misalnya gue marah nih. Pada saat itu, nggak nyampe semenit gue bisa langsung kayak, kayaknya gue salah deh gitu. Iya gitu. Gue ngerasa kayak gitu nih, sama. Apalagi udah punya anak. Gue pernah tuh, gue lagi berantem gitu, tiba-tiba Altan keluar. Papa, kok marahin mami? Gue harus ngomong apa coba? oh berarti ada penyebab, maksudnya ada penyebabnya dong biar begitu. Enggak. Kalau di pernikahan gue ya, gue berantem cuma masalah-masalah sepele. Maksudnya nggak ada cewek lain atau masalah-masalah kecil doang. Jadi yang gimana ya? Udah capek kerja terus tiba-tiba di masalah kecil digede-gedein sama dia, terus yang kayak tai lah, kayak gitulah. Gue yang marah di awal, akhirnya ujung-ujungnya gue minta maaf. Nyesel nggak sih, Pi? Nyesel. Nyesel sih baru gitu. Apalagi sampai anak gue bilang, kok papanya marahin mami. Gue cabut keluar bentar, gue ngerokok doang, terus balik lagi gue minta maaf. Gitu. Yang ngeredamnya gitu kan beda-beda kan. Habis itu kan langsung bisa baikan lagi gitu. Maksudnya sorry kalau gue salah kayak gini-gini gitu. Paling mukul tembok sih, karena itu doang sih. Gitu sih. Gue juga tuh dulu gitu sama istri gue kalau lagi marah. Oh, udah punya istri? Yang keberapa? Yang pertama istri gue. Nina ya? Abis itu gue bangun mimpi. Nina adalah mantan kita bersama. Woy. Mantannya Ajun, mantannya Asof. Mantan Itu semua. buktinya banyak hadiah tuh di perban tuh. Ini host nggak bisa ditanya apa gimana sih? Ya tanya. Ya, silakan. Targetnya kapan kalian berdua? Saya pingin loh punya keponakan dari kalian berdua. Kalau dari saya, Nggak nunggu Altan masuk SMP kan? Waduh, jangan dong. Sama juga. Asal masuk SMP. Dapat lagi tuh. sedikasinya aja. Masih dikasihnya. Oke. Kan nggak boleh melawan takdir ya. Usaha sih terus. Betul, usaha terus. Bawain martabak tiap hari. Itu zaman dulu. Zaman dulu banget. Itu zaman tahun 2002 maksudnya. Baik-baikin mertua gitu ya. Om gitu. Sekarang bukan zaman martabak apa kayak ya? minimal pizza. Iya. Oh, pizza sekarang? Gila. Minimal traktir Hana masak. Iya, waduh, 300.000 satu orang. Satu Agak keluarga 5 mahal orang. sekarang ya. 1,5 juta. Kalau agak kapan agak? Sama.
Kalau nggak hari Minggu ya Sabtu. Sedikasinya aja. Habis Doraemon. Sedikasinya sama Allah, dikasih rezekinya, dikasih rezeki jodohnya, dikasih rezeki restunya gitu. Karena sempat beberapa kali kan sempat ya, karena macam-macam lah gitu kan. Ada yang tanpa restu, ada yang Itu kan gitu. penjajakan sebelum memasuki dunia perumah tanggaan. Iya. Iya, tapi kalau ngomong emang tinggal kita berdua doang ya? Iya, Randy udah, Ajun udah, gua udah, Budi udah dulu. Iya, benar-benar. Gue pikir tuh gue dulu. Steven udah, Steven. Iya. Oke, jadi ini kita last talk ready stock 2 orang. Tapi kalau misalnya pernikahan itu sebelum nikah juga pasti lu punya masalah. Pasti. Sesudah nikah juga lu pasti punya masalah. Dan itu bagaimana cara lu bisa memposisikan diri aja tuh agar bisa nikah lu tetap jalan. Banyak rintangan sebelum nikah tuh bahkan lebih berat kalau menurut gua gitu. Maksudnya waduh, banyak banget deh pokoknya. Entah itu ya salah satunya mungkin keuangan ataupun apa. Tapi kalau misalnya lu kayak ya cuek-cuek aja lah, yakin nih sikat-sikat aja ya. Cuek-cuek aja. Yang paling ribet kan karena gue entertain ya, istri gue bukan entertain. Untuk adaptasi yang kayak cemburu ke lawan main itu pasti ada aja. Sampai sekarang Masih. Iya, iya pacaran udah 5 tahun nih. Gue udah ngasih tahu adaptasi dia selama pacaran kayak apa. Sampai sekarang ya namanya juga insting cewek ya sama aja menurut gue. Gue kasih penjelasan kayak apapun yang udah pakai logika nggak kena. Walaupun enggak kan? Enggak, tapi Ya walaupun enggak gitu, kalau dia misalnya cuma pikiran negatif dia aja. tapi kalau misalnya istrinya di entertain juga mungkin beda soal. Iya mungkin bisa memahami karena satu kerjaan gitu lah. Istri gue kan bukan orang entertain. Istrinya dia kantoran, bini gue juga kantoran juga sama. Maksudnya kayak kasarnya beda dunia gitu. Yang emang dia kalau misalnya itu kerja dari jam 9 pulang jam 5. Nah, kalau kita kan kerja bisa sampai Apalagi adegan-adegan tahu sendiri kan. Apa lawan main gue ada peluk-pelukan, ciuman. Gue berapa kali juga. Iya, gue sempet nolak web series berapa kali tuh ya. Karena ciumannya. karena ya gue bilang kan, ya jujur ya, gue jujur ya. Gue beberapa kali gue nolak web series karena adegan ciuman nih. Gue tolak karena ya dia baca kan sebelum skenario ada kan ada ini kan sinopsis. Sinopsis gue kasih ke istri gue yang nih ada web series nih kayak gini. Enggak yang, ya udah. Gue bilang ya udah enggak, Mas Agung enggak gitu. Enggak lama nih gue tolak web series itu biasanya gue dapet stripping. Ini gitu nggak usah takut rezeki. Iya. Kalau niatnya balik lagi rezeki suami itu dari 2 istri. Gue sih percaya itu. Berarti kalau satu istri 2 yang banyak, gimana istrinya? Bagus. Itu banyak dong. Intinya gini, zaman dulu itu istri banyak menikahi janda-janda yang tidak mampu untuk menaikkan derajat. Nah kalau sekarang kan bedanya konsepnya beda ya. Yang Sekarang muda ya. banyak anak, banyak rezeki, tapi anaknya dijadiin silver gitu ya. Oh, buat ngecrek anjing. Waduh, lampu merah tuh. Wes baik. Tiba-tiba anaknya teler ya, diminumin ini. Ngelem ibuan pakai roti tawar. ada West Borland nih di ada West Borland. Zaman dulu banget. Ya gitu. Agak lebih banyak ya kosakatanya. Intinya sih gitu. Iya itu balik lagi kalau misalnya mau nikah gitu rintangan pasti ada. Parah itu lebih parah kalau menurut gua. Apalagi kalau misalnya lu masih kayak berhubungan sama mantan ataupun apa kayak gitu. Itu yang bener-bener ini banget gitu. Kalau gue sih transparan ya, kalau misalnya lo mau ngecek handphone gue ya terserah, gue nggak pernah ngusik gitu, lihat aja gitu. Sampai kalau misalkan curiga yang berlebihan ya karena ya buat apa gue transparan sama lo, buat apa gue bohongin lo, ya lo mau lihat aja gitu. Lo gue mau bohongin gimana, tiap hari gue ketemu sama lo tiap hari ngecekin handphone gue, mau lo curiga sama gue ya gue angkat bawa ke lokasi syuting biar gue kenalin semuanya, ya kayak gitu. Gue intinya. Berarti lo terbuka itu ya? Gue nggak ada masalah. Kalau lo maksud terbuka aja. Gue kalau manggung kalau misalnya gue lagi main band gitu, maksudnya manggung, jarang gue bawa istri gue karena apa? Jarang, kenapa nih? Kan kita juga anak band gitu nih. Bukan jarang, maksudnya manggungnya kan jam 10 malam, jam kasihan, 11 kayak gitu. tercapek Kasihan, gitu kan. ngantuk gitu. Tapi Takutnya ada yang nunggu di kamar itu gimana sih? sedangkan kalau misalnya udah datang gitu, udah tahu gue kayak gini keadaannya gitu. Kalau masalah handphone lo terbuka aja. Gue nggak pernah ngecekin handphone bini gue gitu. Gue juga nggak pernah ngecekin bini gue. Dan bini gue juga nggak pernah ngecekin handphone gue gitu. Ya udah Jadi saling udah emang percaya udah dari ya. dulu kayak gitu Udah saling ya. percaya. Dari zaman SMA tuh nggak ada yang pernah kayak, lu cek aja handphone gue gitu. Gue nggak pernah ngutarain kayak gitu. Jadi makanya dia kayak,
ya udah gitu Kalau gue sih geletak aja dia tahu password gue. Paling balik lagi kalau Iya misalkan- sama tahu ini tahu password lo? tahu. Iya paling Gue kalau juga tahu misalkan password bini gue. honor udah masuk tiba-tiba kok ada mutasi keluar ke sana. Jadi balik lagi ke Berarti M-Banking juga istri megang ya? iya, soalnya baru turun tiba-tiba udah pindah aja ke samping gitu. Cepet banget ya kalau kayak gitu, cepet banget beneran deh. Iya. Dapat nih, cepet lagi hilang. Nah, sama satu lagi sih gue kalau masalah keuangan Nah finance, iya tuh gimana keuangan? gue punya satu tabungan yang nggak boleh dikutak-atik gitu. Jadi masalah Tabungan masa depan lah itu ya. iya buat nanti anak, altan semuanya. Kalau misalkan buat apa namanya kebutuhan rumah tangga. Jadi gue nggak ngutak-ngatik duit dapur gue sama Senesa. Jadi ada satu tabungan yang nggak bisa dikutak-atik. Itu buat kayak apa ya? Darurat ya kalau misalnya kenapa-napa nanti gitu kan. Betul. Tapi bener gak sih, gue pernah dengar nih kalau udah nikah, gue pernah dengar dari orang yang sukses udah ya tajir melintir lah. Dia bilang Saya boleh makan ya? silakan sambil makan boleh, sambil minum boleh, sambil kayang juga boleh. Enak. Nasinya di situ tuh. Aduh, pakai nasi. Ini nasi ini. Pakai nasi enak loh semua. Pakai nasi enak. Makan aja enak ya? Iya, Panas. pakai rendang apa lagi? Iya. Pesan deh. Gue mau nanya apa itu? Iya, kalau keuangan itu, kalau udah menikah katanya kalau kita rezeki kita mau lancar, kita dapat berapa pun kita kasih semua ke istri. Gitu. Iya, gue semua. Setuju nggak itu? Bener gitu? Setuju nggak? Kalau dikasih semuanya nggak, kita nggak megang Iya, duit. makanya. Iya, Ada gua- kasih semuanya. Kasih semuanya, tapi nanti kan pasti istri ngasih kita buat Istri. jajan gitu. Iya, iya kayak gitu. gitu. Ya sama yang kayak tadi gue bilang, misalkan honor masuk tiba-tiba emang dia kan ngecek ya handphone gue ya, gue taruh geletak-geletak aja. Semua ditransfer, dia tahu jatah gue segini gitu. Buat main motor gue dijatahin juga gitu. Gue bilang kan daripada gue yang lain-lain, gue udah tahu jelas gue hobi gue main motor gitu. Maksudnya ya udah gitu. Kalau misalkan gue udah dari pacaran kan udah tahu kan gue hobi main motor gitu. Jadi jajannya terbatas untuk jajanan iya motor, dia ya? tahu jelas gue keluar duitnya buat apa gitu. Berarti nggak plek-plekan. Jadi ini buat makan sama rokok aja enggak, tapi Nggak, dia juga nggak. nakerin buat Nakerin. hobi lo nih buat ini. Betul. Oke sih. Paling duit endorse gue keep ya. Gue keep. Kalau Oh, misalkan kalau duit endorse sendiri. gue keep. Oh, keep sendiri. Gue keep. Tapi kalau yang duit syuting buat Oh, tabungan. oke. Kalau Mas Bud gitu juga atau gimana? Atau Enggak, gue ngasih persenan. Enggak, maksudnya emang Kayak gue punya inilah, maksudnya punya kayak agreement sendiri lah dulu sebelum merit. Gue bakal ngasih dia segini tiap bulannya. Kalau main duit, dia lebih dia mengatur ya. Gue yang ngatur. Kalau gue jadi segini, terus gue dapetnya segini, ya segimana itu kayak sebulan itu bisa lo atur nih, maksudnya jangan sampai kekurangan dan jangan. Tapi gaji bini gue gitu, gue nggak pernah kutak-kutik sama sekali. Karena emang setelah gue lihat-lihat lagi sekarang ya, misalnya gue baca-baca, duit istri bukan duit suami. Tapi Iya, kalau duit duit istri, duit suami, istri. duit istri juga. Itu benar ya? Itu bener. Benar. Gue juga baru sadar sekarang men. Jadi pas lagi gue, ya juga ya gitu. Gue secara nggak sadar tuh kayak ngalamin, gue nggak pernah ngutang-ngatik duit dia sama sekali gitu. Sama sekali gue nggak pernah. Kayak, ternyata yang di tulisan-tulisan kayak di TikTok ataupun apa gitu bener tuh. Kalau kadang gue suka baca, duit istri ya duit istri, duit suami duit istri. Itu bener. Gitu. Itulah. Berarti emang itu tanggung jawabnya seorang laki-laki kali ya, sebagai kepala rumah tangga. Iya. Walaupun seandainya kalau emang si perempuannya itu lebih besar gajinya gitu, itu tetap istri ya istri. Iya, benar. tetap gitu ya. Ya walaupun gaji istri lebih tinggi ya harus menghormati suami juga. Nah, berat sih, yang Di luar berat dari- suami. Ya, tapi itu memacu lu buat supaya lebih banyak dari istri kalau gue. Iya, jadi Misalnya Pasti. gajinya 1.000 gitu misalnya. Intinya Gua sih cuma istri 500 jangan terlalu gitu. apa maksudnya jangan terlalu nge-blow up. Wah ini lo gaji gue segini. Karena ada beberapa yang egonya jadi makin tinggi kan. Nah, itu yang bahaya. Itu bahaya gitu. Takutnya malah suaminya kayak lebih di derajatnya di bawahnya suami. Soalnya uang itu juga kadang-kadang jadi ribut kalau suami sama istri. Sensitif soalnya. Parah. Betul. Suami istri, kakak adik, temen, sahabat. Wah, nggak ada saudaranya, Bro. Iya bener-bener. Maksudnya ya kalau misalnya lu nanti nikah gitu ya lo masing-masing aja gitu, lu mau emang duit lu mau kasih ke istri lu semuanya gitu, apa emang lu mau kayak gua kayak lo bikin gua tetap yang ngatur nih duit lu, duit buat kehidupan kita nih gitu. Bebas lu mau kayak gimana gitu. Asal tapi tetap lo harus ngasih nafkah ke istri lo. Segimanapun, seberapapun hasilnya lo dapetin, lo cuman dapat 250 perak gitu lo kasih ke ini lo nih hasil gua gitu. Tuh. Oke, berarti kalau dari kita ambil dari dua narasumber ini, Narasumber. bintang tamu kita ini, jadi ada dua manajemen keuangan ya dalam pernikahan ya. Ada yang
kasih istri semua, ada juga yang lebih suami yang mengatur gitu keuangan nih, aku kasih kamu per bulan segini. Karena tipikal gue yang gue bilang tadi, gue bisa nge-manage uang. Karena gue tipikal orang yang gue pingin satu barang, gue harus beli gitu. Iya, Itu setelah gue ada istri, gue bisa ngerem itu semua. Iya. Tapi kadang suka susah juga Dit, kalau misalnya kan ya hobi gue sama Adit kan beda nih gitu. Tapi untuk kayak membeli hobi kita sendiri nih, kayak gue kan gue demen Enteng gitar banget ngeluarin gitu. ya? Enteng banget gitu kayak segini doang gitu tapi pas lagi ini ngapain nih gue beli kayak gitu kadang-kadang sering gue gak mikir terus buat anak gue beli susu atau beli apa gitu ya kayak gitu. Tapi kan itu kan kita sendiri ya, ego kita sendiri. Tapi kalau nggak kayak ini ya kita nggak bisa nutupin hobi kita gitu. Maksudnya biar nggak terlalu baku aja di ini. Gue hobi gue ini nih main apa? Cewek. Hobi main cewek enak juga. Waduh. Hobi apa ya? Untungnya hobi gue bisa dijual dapat cuan. Jadi dia tahu cuannya berapa gitu. Motor lu yang kemarin beli 450 juta itu? Pas main. Jangan bahas di sini ya. Oh, iya, siap. Mahal juga ya motor lu. Mahal juga. Oke, jadi ngebahas masalah hobi nih, gue terusin ya. Oke. Nah, kalau buat kalian berdua yang udah nikah nih, kalian setuju gak sih? Kalau misalnya kalian pas kalian sebelum menikah, kalian punya hobi. Ketika kalian menikah, hobi kalian tuh dilarang sama istri.